Seorang calon mempelai perempuan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan tiba-tiba menghilang menjelang hari pernikahannya. Informasi hilangnya calon mempelai perempuan ini pun viral di media sosial. Calon mempelai wanita itu juga sempat rekam CCTV pada Minggu 13 Februari lalu dan hingga kini keberadaannya belum diketahui. Jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Nining Anggreni akan melaporkan selengkapnya untuk Anda. Halo rekan Nining, bagaimana kronologi menghilangnya calon mempelai perempuan ini bisa Anda informasikan? Ya, halo rekan Dea. Jadi Erdayanti ini diketahui hilang sejak Minggu tanggal 13 Februari 2022. Nah, dari penuturan saudara Erdayanti mengatakan memang Erdayanti ini terakhir kali dilihat oleh adiknya yang kelas 3 SD ini keluar mengendarai motor. Nah, belakangan diketahui ternyata Erdayanti ini keluar dari rumahnya yang berada di Jalan Bribtu Soherman untuk menuju ke rumahnya yang lain yang berada di Jalan Andi Paweloi. Jadi memang orang tua Erdayanti ini punya dua rumah ya. Yang pertama di Jalan Bribtu Soherman dan yang kedua itu di Jalan Andi Paweloi. Jadi Erdayanti keluar dari rumahnya yang berada di Bribtu Soherman menuju ke rumahnya yang berada di Jalan Andi Paweloi. Belakangan diketahui ternyata Erdayanti hanya menyimpan motornya di rumah tersebut, kemudian keluar ke pinggir jalan itu. Nah di sini Erdayanti sempat terekam CCTV di mana dia mengenakan baju berwarna coklat dan rambutnya diikat setengah ya, sembari juga tampak terlihat kalau Erdayanti sedang menelpon seseorang dari rekaman CCTV tersebut. Nah, dari situ diketahui Erdayanti berada di pinggir jalan itu pukul 10.00 WITA. Nah, dari situ kemudian Erdayanti sudah dikabarkan hilang hingga saat ini belum ditemukan, padahal pada hari Rabu kemarin merupakan hari di mana seharusnya Erdayanti sudah menikah dengan calon mempelai laki-lakinya. Seperti itu rekan Dea. Ya, lalu kapan tepatnya pihak keluarga ini baru sadar atau tahu calon mempelai, maksud kami calon mempelai laki-laki ini tahu jika calon mempelai perempuannya ini hilang? Ya, baik. Jadi keluarga calon mempelai laki-laki ini baru tahu jika calon perempuannya ini hilang pada saat 1 hari sebelum pernikahan. Jadi memang pihak perempuan ini belum memberitahukan kepada keluarganya itu pada saat Dea hilang di hari Minggu. Jadi karena memang pihak keluarga perempuan ini berharap Dea akan pulang sebelum hari pernikahannya. Namun jelang 3 hari pernikahan itu Dea tidak kunjung datang. Jadi malamnya pihak keluarga perempuan ini pun menelpon bapak dari calon mempelai laki-laki dan memberitahu kalau Erdayanti ini hilang dan belum ditemukan sampai sekarang. Nah, jadi memang pada saat itu pihak keluarga laki-laki ini sempat shock ya mendengar kabar tersebut. Padahal semua dekorasi dan kursi-kursi tamu juga sudah tersedia di rumah calon mempelai perempuan, kursi pengantin juga sudah tersusun rapi dan semua pernak-pernik pernikahan juga sudah ada di lokasi tersebut. Namun hingga jelang pernikahan pun mempelai perempuan ini tidak kunjung datang. Seperti itu rekan Dea. Iya, di samping ini apakah diketahui mereka ini sebenarnya dijodohkan atau memang keduanya sepakat untuk menikah sebelumnya? Oh iya, baik. Jadi menurut saudara Erdayanti ini mengatakan memang keduanya dijodohkan, tapi itu sejak persetujuan dari calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki. Jadi menurut kakak dari Erdayanti ini mengatakan Erdayanti memang sebelumnya sudah setuju jika ingin dijodohkan oleh pihak calon mempelai laki-laki tersebut. Namun belakangan Erdayanti ini tiba-tiba menghilang, jadi keluarga
pihak perempuan ini tidak tahu alasan Erdayanti meninggalkan rumah sejak hari Minggu tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.